Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maya Sari. Saya akan memaparkan materi pada mata kuliah teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran. Bab 4 tentang pemanfaatan perangkat digital. Program PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023 Universitas Tanjung Pura. Baiklah, di sini saya akan memaparkan topik pembahasan yang pertama, yaitu strategi penggunaan perangkat digital di kelas. Yang kedua, jenis sumber belajar digital. Yang ketiga, keuntungan menggunakan perangkat digital. Yang keempat, batasan menggunakan perangkat digital. Yang kelima, integrasi teknologi untuk pembelajaran. Yang keenam, jenis aplikasi untuk digunakan dalam kelas. Yang ketujuh, mengonfigurasi ruang kelas digital. Strategi penggunaan perangkat digital di kelas terbagi menjadi 3, yaitu desktop ke seluler. Pergeseran desktop ke seluler karena perubahan ukuran, kapasitas, dan kecepatan akses teknologi. Lebih efisien, peserta didik belajar perangkat sesuai dengan pengalaman belajarnya. Guru memutuskan perangkat yang paling efektif dan berkualitas untuk peserta didik. Yang kedua, strategi dan pendekatan. Guru memilih perangkat yang tepat untuk peserta didik. Peserta didik berinteraksi langsung dengan teknologi. Peserta didik dapat memanfaatkan e-portfolio. Perangkat digital dapat mengatur dan menyimpan dengan mudah dapat diambil. Yang ketiga, hak cipta. Terdapat beberapa hal yang dilarang untuk dilakukan sebagai bentuk menghargai karya orang lain, seperti membuat salinan, menjual atau menyewakan program orang lain, menduplikasi, dan lainnya. Jenis sumber belajar digital. Peran teknologi dalam pengajaran adalah sebagai sumber untuk pengalaman belajar, memberikan peserta didik kekuatan untuk mengaruhi kedalaman dan arah pembelajaran mereka. Saat peserta didik mulai bekerja dengan informasi, mereka menemukan sumber belajar digital yang tersedia untuk membantu membuat proses lebih mudah dan lebih menyenangkan. Perangkat digital juga menjadi sarana kreativitas dan komunikasi. Yang pertama, pengolahan kata dan publikasi karya. Yang kedua, kalkulator dan spreadsheet. Yang ketiga, komunikasi berbasis teks. Yang keempat, komunikasi berbasis audio dan video. Yang kelima, grafis. Yang keenam, presentasi. Yang ketujuh, game dan simulasi. Yang kedelapan, pembelajaran berbantuan komputer. Selanjutnya, keuntungan menggunakan perangkat digital. Yang pertama, partisipasi. Peserta didik terlibat aktif dalam kegiatan belajar saat menggunakan materi digital. Materi ini membantu untuk mempertahankan perhatian peserta didik. Yang kedua, individual. Sumber belajar digital memungkinkan peserta didik mengontrol kecepatan dan urutan pembelajaran mereka, memberi kontrol lebih besar atau hasil belajar. Kecepatan respon terhadap tindakan peserta didik menghasilkan umpan balik dan penguatan. Yang ketiga, peserta didik berkebutuhan khusus. Teknologi digital efektif dengan peserta didik berkebutuhan khusus, peserta didik berbakat dan berisiko, serta peserta didik dengan latar belakang fisik atau demografis yang beragam. Siswa berkebutuhan khusus dapat diakomodasi untuk memastikan bahwa pembelajaran berlangsung dengan kecepatan yang sesuai. Yang keempat, monitoring. Kemampuan pencatatan perangkat lunak, aplikasi seluler, dan layanan online membuat pembelajaran lebih individual. Guru dapat mempersiapkan pembelajaran sesuai dengan karakter individu untuk semua peserta didik dan memantau kemajuan belajar mereka. Yang kelima, manajemen informasi. Sumber belajar elektronik dapat mencakup basis pengetahuan yang berkembang terkait dengan ledakan informasi. Mereka dapat mengelola semua jenis informasi teks, grafik, audio, dan video. Lebih banyak informasi yang mudah diakses oleh guru dan peserta didik.
sehingga dapat memantau kemajuan belajar mereka sendiri. Yang keenam, pengalaman multisensor. Perangkat digital memberikan pengalaman belajar yang beragam. Hal ini dapat menggunakan berbagai strategi pembelajaran yang menggunakan pendekatan audio, visual, dan gerakan pada tingkatan pendidikan dasar, remedial, atau pengayaan. Selanjutnya, batasan menggunakan perangkat digital. Yang pertama, hak cipta. Kemudahan di mana perangkat lunak dan informasi digital lainnya dapat dikopi tanpa izin telah menghambat beberapa penerbit komersial dan pengusaha swasta untuk memproduksi dan memasarkan perangkat lunak berkualitas tinggi. Yang kedua, harapan tinggi. Guru dan peserta didik mungkin memiliki harapan yang tidak realistis terhadap teknologi. Banyak yang memandang komputer dan perangkat seluler sebagai hal yang ajaib dan mengharapkan pembelajaran terjadi dengan sedikit atau tanpa usaha. Tetapi, pada kenyataannya, penggunaan memperoleh manfaat yang sebanding dengan investasi yang mereka berikan. Yang ketiga, kompleks. Program yang lebih maju mungkin sulit digunakan terutama untuk peserta didik membuat atau memproduksi karya. Mereka memerlukan kemampuan untuk menggunakan keterampilan yang kompleks. Yang keempat, kurang terstruktur. Peserta didik yang preferensi belajarnya membutuhkan bimbingan yang lebih struktur dapat menjadi frustasi. Peserta didik juga dapat membuat keputusan yang buruk tentang beberapa banyak informasi yang harus dijelajahi. Selanjutnya, integrasi teknologi untuk pembelajaran. Mengintegrasikan teknologi dalam pendidikan merupakan upaya memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja dengan cara menciptakan, menggunakan atau memanfaatkan, dan mengelola proses dan sumber-sumber teknologi yang tepat. Atau, dalam kata lain, integrasi teknologi ini adalah guru ini memberikan ruang bagi teknologi dalam proses pembelajaran itu sendiri, baik itu menggunakan atau memanfaatkan ataupun menciptakan teknologi itu sendiri, misalnya, yaitu seperti pemanfaatan LCD atau proyektor atau mikrofon dan sebagainya ke dalam proses pembelajaran itu, merupakan sebagai salah satu bentuk integrasi teknologi dalam pembelajaran. Nah, integrasi teknologi itu sendiri merupakan PR besar bagi seorang guru, terutama di abad ke-21 ini. Kenapa? Karena semakin tepatnya perkembangan teknologi 21 ini, guru juga harus lebih cermat dan juga lebih kreatif dan juga harus lebih terampil dalam mengintegrasikan teknologi itu sendiri ke dalam pembelajaran. Nah, fase-fase dalam integrasi teknologi itu ada 4. Yang pertama, direktor. Nah, ini yaitu peserta didik itu masih dideteksi atau diarahkan. Artinya, peserta didik itu berjalan karena ada arahan dari guru yang sedang mengajar. Di sini, peserta didik juga masih pasif dan belajar sesuai dengan yang diinstruksikan oleh guru saja. Kemudian, kedua, ada akses. Akses di sini yaitu peserta didik itu semangat menjelajah informasi atau mengakses informasi, tetapi akses informasi itu masih terbatas sesuai dengan kebutuhan saja. Kemudian, ada model atau dalam kata lain yaitu seluler. Di sini peserta didik sudah mulai bebas. Mereka bebas mengakses atau melakukan pembelajaran itu dimanapun dan kapanpun. Dan yang terakhir ada self-direct. Ini peserta didik itu mengarahkan dirinya sendiri, yaitu peserta didik secara leluasa bisa mengakses dalam proses pembelajaran seperti itu mengenai integrasi teknologi. Selanjutnya, jenis aplikasi untuk digunakan di dalam kelas dibagi menjadi 2, yaitu software dan hardware. Yang pertama adalah software. Dalam penggunaan jenis aplikasi pembelajaran, ada hal yang penting yang harus diperhatikan oleh guru untuk memeriksa perangkat lunak atau software dalam konteks hasil belajar.
Guru harus mempertimbangkan sistem operasi yang merupakan perangkat lunak sistem yang mendasari komputer. Sistem operasi contohnya seperti Mac OS, Windows, atau Linux. Contoh aplikasi adalah PowerPoint, Zoom, Google, YouTube, Quiz, Canva, dan lain-lain. Yang kedua adalah hardware. Peralatan fisik yang membentuk komputer disebut sebagai hardware. Hardware dikategorikan menjadi 4, yaitu perangkat input, unit pemrosesan, perangkat output, dan unit penyimpanan. Perangkat input adalah untuk mengirimkan informasi ke komputer, contohnya keyboard, mouse, mikrofon, dan kamera. Yang kedua adalah unit pemrosesan adalah untuk perhitungan dan mengendalikan sistem total pada komputer. Contohnya adalah CPU. Yang ketiga adalah perangkat output untuk menampilkan informasi kepada pengguna. Contohnya adalah monitor, proyektor, speaker, dan printer. Yang terakhir, unit penyimpanan yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data. Contohnya adalah hard drive dan flash drive. Baiklah, yang terakhir yaitu mengonfigurasi ruang kelas digital. Konfigurasi kelas digital ini terbagi menjadi dua, yaitu ruang kelas perangkat tunggal dan ruang kelas multi perangkat. Ruang kelas perangkat tunggal yaitu hanya terdapat satu perangkat komputer saja, dan ruang kelas perangkat tunggal ini bisa dilaksanakan melalui kelas besar, kelas kecil, dan bisa dijadikan pusat pembelajaran. Untuk kelompok besar bisa memanfaatkan proyektor. Untuk kelompok kecil, jadi untuk setiap kelompok bergantian, misal ada 2 atau 3 orang nanti bergantian untuk menggunakan komputer tersebut. Yang ketiga, sebagai pusat pembelajaran. Hal ini bisa digunakan menggunakan komputer. Kemudian ada ruang multiperangkat. Ruang multiperangkat di sini yaitu terdapat beberapa komputer. Contohnya yaitu dengan memanfaatkan komputer, di mana setiap peserta didik dapat menggunakan komputer dan guru mempermudah untuk memantaunya. Kemudian saat ini juga ada teknologi nirkabel yang bisa diakses melalui internet. Hal ini bisa dilaksanakan di tiap kelas masing-masing. Sekian pemaparan materi bab 4, baik buruknya teknologi itu sendiri tergantung pada orang yang memanfaatkannya. Saya berharap kita dapat memanfaatkan teknologi itu sesuai dengan manfaat tujuan teknologi itu sendiri, dibuat supaya dapat menjadi penggunaan yang tidak merugikan kita sendiri dan orang lain. Semoga apa yang disampaikan dari banyak hal yang disimak semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Demikian dari saya, Maya Sari. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Adapun ada hal-hal yang baik tak lain datang dari Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.